Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan pembelajaran kita masih tentang hukum syara. Masih ingat apakah pengertian dari hukum syara? Secara lengkap, hukum syar'i seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda masing-masing. Hukum syar'i ada taklifi, ada wad'i. Yang taklifi berupa perintah yang pasti dinamakan wajib, perintah tidak pasti sunnah. Larangan yang pasti dinamakan haram, yang tidak pasti makruh. Makruh menurut Hanafiyah terbagi menjadi makruh tanzih dan makruh tahrim. Kemudian pilihan takhyir disebut mubah. Bagian dari hukum syar'i adalah hukum wad'i, terdiri dari sebab, syarat, mani, rukhsah, dan azimah. Berikutnya, pembagian wajib dari segi orang yang dibebani kewajiban. Wajib aini, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf, yaitu sudah baligh dan berakal tanpa kecuali. Kita biasa menyebutnya dengan nama fardu ain atau wajib ain, seperti sholat, puasa, haji. Ada juga wajib kifai atau fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf. Namun jika telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi, seperti sholat jenazah. Wajib dari segi kandungan perintah. Ada wajib muayyan
kewajiban di mana yang menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan. Misalnya puasa di bulan Ramadan tidak bisa digantikan dengan selainnya. Wajib mukhayyar, di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif seperti kafaroh sumpah, kafaratul yamin. Orang yang bersumpah atau bernazar kemudian melanggarnya, maka terkena kafaroh. Kafarohnya merupakan beberapa alternatif, dengan memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian yang layak kepada orang miskin atau puasa 3 hari. Wajib wajib dari segi pelaksanaannya. Ada wajib mutlak, kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya kewajiban mengqodho puasa bulan Ramadan, boleh kapan saja. Juga ada wajib mu'aqqad, kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Wajib mu'aqqad ini ada 2 macam, yaitu muwassa', waktu yang tersedia lebih lapang daripada waktu pelaksanaan kewajiban itu sendiri. Misalnya sholat 5 waktu. Untuk melaksanakan sholat zuhur waktunya sangat panjang, yaitu dimulai dari zawalus syamsi, tergelincirnya matahari, sampai kepada benda dengan bayangannya persis sama. Jadi di samping bisa melakukan sholat zuhur, juga bisa melaksanakan sholat yang lain, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Yang demikian namanya muwassa'. Berbeda dengan wajib mudhoyyak, waktu yang tersedia hanya mencukupi untuk melaksanakan kewajiban itu sendiri. Misalnya puasa bulan Ramadan,
Puasa bulan Ramadan ini khusus untuk puasa saja. Ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka puasanya puasa wajib. Tidak boleh selain yang wajib. Misalnya kita niatkan untuk puasa sunnah, Senin atau Kamis. Itu tidak boleh. Khusus untuk puasa wajib. Demikian namanya wajib mudoyak. Berikutnya sunnah, ditinjau dari segi orang yang dibebani. Ada sunnah aini, perbuatan yang dianjurkan pada setiap mukallaf, seperti sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah. Atau sunnah kifayah, perbuatan yang dianjurkan cukup oleh salah seorang saja. Misalnya mengucapkan salah, hukumnya sunnah kifayah. Tapi menjawabnya hukumnya wajib. Sunnah ditinjau dari segi selalu atau tidak selalu dikerjakan oleh Nabi. Satu, sunnah muakkad, yaitu sunnah lebih banyak dikerjakan oleh Rasulullah, seperti sholat Id. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Berikutnya haram. Haram ada yang muharram lidzati, yaitu haram karena esensinya, karena zatnya mengandung kemudorotan bagi kehidupan manusia. Misalnya larangan zina, memakan bangkai, memakan darah, atau memakan babi. Ada juga muharram li ghairi zati. Dilarangnya itu bukan karena esensinya, bukan karena zatnya, tapi pada kondisi tertentu. Jadi dilarangnya itu karena ada pertimbangan eksternal. Misalnya jual beli pada saat azan sholat Jumat, karena akan mengganggu sholat Jumat, pelaksanaan sholat Jumat. Makruh. Makruh menurut ulama Hanafiyah ada makruh tahrim, yaitu bersumber dari dalil yang dzonnil wurud, seperti hadis ahad. Contoh dari makruh tahrim adalah larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain.
Ada juga makruh tanzih. Berikut ini akan kami sampaikan perbedaan antara haram dengan makruh tahrim. Annal haroma ma sabata nahyuhu bidalilin qat'iyyin la yahtamilu at-ta'wil. Haram itu sumbernya adalah dalil qat'i. Misalnya bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu dari segi murudnya qat'i, tapi dari segi makna ada yang zonni dan ada yang qat'i. Nah, haram ini sumbernya dari dalil qat'i. Apa dalil qat'i itu? La yahtamilu at-ta'wila. Tidak memungkinkan terjadinya takwil, perpindahan makna. Misalnya, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu menikahi ibu dan terusnya. Itu namanya dalil qat'i. Sedangkan makruh tahrim adalah ma sabata nahyuhu bidalilin. Sumber hukumnya adalah dalil yang bersifat yahtamilu at-ta'wila, yang memungkinkan terjadinya takwil. Lalu apa bedanya makruh tahrim dengan makruh tanzih? Anna karohatat tanzihi ma la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh tanzih pelakunya tidak mendapatkan dosa. Sedangkan makruh tahrim fa innahu yu'aqabu ala fi'lihi. Orang yang melakukan makruh tahrim pelakunya berdosa. Yang terakhir, mubah. Mubah ada 3 macam. Pertama, yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib. Misalnya kita makan dan minum adalah sesuatu yang mubah untuk bisa beribadah. Yang kedua, jika dilakukan sekali-kali saja, mubah. Tapi kalau berkali-kali menjadi haram. Misalnya kita bermain, kalau menghabiskan seluruh waktu kita, maka bisa menjadi haram. Yang terakhir, mubah berfungsi mencapai sesuatu yang mubah.
Misalnya kita membeli perabotan rumah tangga, membeli hal-hal yang menjadi kesenangan kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dan silakan kerjakan ulangan hariannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.